Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endangwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pati. Kali ini saya ingin membuat ilustrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan dulu fasilitator kami, yaitu Ibu Muji. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9, kemudian pendamping praktek saya, Bu Ibu Eko Wati Wahyuningsih. Tujuan pembelajaran khusus kali ini, yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi area coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dalam praktek kali ini, kami ingin menerapkan percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Dalam alur Tirta ini, yang pertama yaitu T, berarti tujuan. Tujuannya yaitu, coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching. Kemudian I, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. R, yaitu rencana aksi. Coach memantau coachee dalam hal memilih hasil pemikiran selama seksi yang nantinya akan sebagai rencana aksi. T, yaitu tanggung jawab, komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan merefleksikannya. Baik, di sini kami ingin mempraktekkan coaching dengan teman CGP. Dalam coaching ini, kami membagi 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian pelaksanaan coaching, kemudian pasca observasi. Selamat melihat video yang kami sajikan. Action. Assalamualaikum Pak Rian, Pak Nur, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu, Alhamdulillah Bu. Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah Bu Endang. Baik, Pak Nur sama Pak Rian ya. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi untuk coaching. Apakah sudah siap Pak Nur? Siap Bu. Baik, untuk coaching kali ini nanti saya akan menjadi coach, kemudian Pak Nur jadi coachee-nya, kemudian Pak Rian sebagai supervisornya. Baik Pak Nur, untuk coaching kali ini nanti kira-kira tujuan apa ya Pak yang ingin didapatkan dari Pak Nur? Tujuannya saya ingin memecahkan masalah yang saya hadapi Bu. Kemarin saya ada masalah dengan Bapak pengawas sekolah Bu. Begitu ya Pak. Baik kalau begitu. Untuk observasi ini mungkin dari tujuan yang telah disampaikan dari Pak Nur tadi, maka nanti kita akan mengadakan coaching gitu ya. Bagaimana Pak Rian selaku supervisor dengan tujuan Pak Nur yang telah disampaikan tadi? Kira-kira apakah sudah siap ya Pak Rian? Oke, baik Bu Endang. Saya kira tujuan coaching yang akan dilakukan Bu Endang sama Pak Nur sangat bagus sekali. Dan saya sangat setuju Pak Nur dan Bu Endang. Baiklah, sebelum coaching dimulai kita akan bincang-bincang tentang beberapa hal yang berkaitan dengan coaching. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Apakah Bu Endang sudah menyiapkan rubrik penilaian yang akan digunakan selama coaching dengan Pak Nur, Bu Endang? Alhamdulillah Pak, untuk persiapan rubrik penilaian yang akan saya gunakan, nanti saya akan menggunakan prinsip coaching.
Jadi yang pertama untuk prinsip coachingnya yaitu dengan kemitraan. Di situ saya ingin menggali pertanyaan yang berbobot, seperti apa yang ingin dikembangkan oleh coach saya ke depannya. Kemudian yang kedua, apa yang ingin dicapai oleh coach di akhir tahun pelajaran ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan proses kreatif. Saya juga akan menanyakan kepada coach tentang langkah-langkah apa yang memang harus diambil ketika nanti pembelajaran itu memang kurang kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Jadi untuk memaksimalkan potensi sendiri, saya nanti akan menanyakan kepada coach untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Misalkan, apa yang akan dilakukan oleh coach setelah sesi coaching. Kemudian yang kedua, kapan coach akan melakukan aksi nyatanya. Kemudian yang ketiga, nanti saya juga berharap coach bisa bertanggung jawab tentang komitmen yang telah dilakukan. Begitu Pak Rian. Oke, Bu Endang, terima kasih. Saya pikir rubrik penilaian yang Ibu sampaikan sudah sangat lengkap sekali. Baik Pak, nanti saya akan kembangkan ketika nanti saya melakukan coaching. Bagaimana seorang guru dapat memunculkan budaya positif, saling menghargai, empati, bertanggung jawab, komunikatif, tetapi responsif di dalam kelas. Begitu Pak. Ya, coba Ibu Endang sebagai coach jelaskan untuk indikator ketercapaiannya agar tujuan pengembangan kompetensi dapat tercapai dengan baik. Untuk indikator yang saya kembangkan kepada coach adalah bagaimana menanamkan ide-ide dan alternatif dalam menumbuhkan pembelajaran yang bervariatif di kelas. Mempunyai tindak lanjut atau rencana aksi yang akan dilakukan berkaitan dengan ide-ide tersebut dan pemahaman akan tanggung jawab beliau sebagai seorang guru di dalam kelas. Terima kasih Bu Endang. Kelihatannya Ibu Coach sudah siap melakukan coaching. Semoga coaching berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Nur agar terlaksana dengan baik. Baik Pak Rian, terima kasih. Bagaimana Pak Nur? Apakah sudah siap untuk melakukan coachingnya? Siap Bu. Besok jam berapa ya Bu? Gimana kalau jam 10 Pak? Jadi nanti ruangannya kita menggunakan ruang perpustakaan nanti di SMK Negeri 3 Pati ya Pak? Oke Bu, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Nur atas waktunya. Kami tunggu di SMK Negeri 3 Pati. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Endang, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Nur. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya kok ini Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Nur? Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak Nur. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Nur. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa membantu Pak Nur. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Nur mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius kok Bu.
Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Oh, proses mengajar yang bagaimana ya, Pak Nur? Apakah Bapak tidak mengelola kelas dengan baik atau bagaimana kok sampai dikritik oleh beliau, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begini Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Nur tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya sudah bagus ya Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Nur mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, untuk karakter siswa itu kan memang berbeda-beda ya Pak. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak Nur, supaya Pak Nur menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Nur ya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai, Bu. Sebetulnya yang membuat saya resah, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Nur merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Nur tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, mungkin Pak Nur memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat Bapak pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah Pak Nur, mungkin Pak Nur bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat buat Bapak untuk mengajar lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada rencana ke depannya Pak Nur? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Pak Nur? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks
dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Nur selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, Bu. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa juga merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Nur ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Nur. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah Pak Nur sudah merasa lega, alhamdulillah ya Pak. Lalu dari yang sudah Pak Nur rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa Pak yang akan Pak Nur lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Lalu untuk dukungan apa Pak yang kira-kira Pak Nur butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali Pak Nur. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak Nur. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama Pak Nur. Mohon maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu. Iya Pak, silahkan. Terima kasih banyak, Bu Endang. Sama-sama Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari pengamatan saya dapat menyimpulkan bahwa Bu Endang sudah melaksanakan coaching kepada Pak Nur. Coach sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan coachingnya juga sudah bagus dalam menjelaskan masalahnya. Namun yang ingin saya tanyakan kepada Bu Endang yaitu untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sendiri itu seperti apa ketercapaiannya, Bu? Menurut saya, berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Nur, di situ saya sudah bisa menemukan ide-ide dan alternatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Pak Nur juga sudah mempunyai tindak lanjut atau rencana aksi yang akan dilakukan berkaitan dengan ide-ide tersebut. Dan beliau juga paham betul akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Begitu Pak Rian. Alhamdulillah Bu, kalau seperti itu. Syukurlah kalau begitu. Oke Bu Endang, akan saya sampaikan hasil observasi praktik coaching pada hari ini ada sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian tujuan coaching, yaitu komentar saya selaku supervisor. Pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung. Kemudian yang kedua, identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Pak Nur selaku sebagai coach. Kemudian komentar saya, pertanyaan coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang Pak Nur miliki untuk menyelesaikan masalah. Juga telah memberikan umpan balik yang tepat
yang mengarah pada identifikasi potensi Pak Nur. Nomor 3, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Pak Nur selaku coach dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini komentar saya adalah pertanyaan terbuka yang disampaikan coach dapat mengarahkan Pak Nur pada rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Nur untuk menyelesaikan masalahnya. Coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan Pak Nur. Nomor 4, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Pak Nur selaku coach dalam menjalankan rencana aksi. Adapun komentar saya di sini adalah coach mampu mengarahkan Pak Nur untuk mampu membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera agar tidak larut-larut dan agar bisa meningkatkan antusias belajar siswa di dalam kelas. Baik, saya rasa coaching yang dilakukan oleh coach sudah sangat baik sekali, sudah sesuai dengan alur kita. Lalu menurut Ibu Coach, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang untuk berikutnya? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah pembelajaran yang menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan sistem sosial emosional, dan juga menyertakan sistem coaching, baik dengan siswa maupun dengan teman sejawat. Oke, bagus sekali Bu Endang. Semoga menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan cita-cita anak bangsa. Seperti itu. Menjadi pembelajaran yang merdeka belajar dan akhirnya akan menciptakan generasi yang unggul untuk bangsa Indonesia. Ya, amin Pak Rian, semoga bisa terwujud. Terima kasih Pak atas komentarnya Pak Rian. Ya, sama-sama Bu Endang. Assalamualaikum.